Halo penikmat film, salam kenal dan selamat datang di Layar Tancap, kanal yang akan menyajikan berbagai informasi seputar dunia film. Di sini, kita juga akan menyimak bersama film-film berkelas, berkualitas dan pastinya jarang dibahas. Kali ini kita akan menyimak bersama sebuah film yang diproduksi pada tahun 1987 dan disutradarai oleh Steven Spielberg. Film ini dibintangi oleh aktor cilik Christian Bale, yang kemudian saat dewasa kita kenal sebagai pemeran Batman. Film ini berjudul Empire of the Sun. Oke, kita akan simak bersama beberapa saat lagi. Empire of the Sun mendapatkan rating 75% di Rotten Tomatoes. Yang itu berarti film ini termasuk dalam kategori terbaik. Menceritakan tentang James Graham, seorang anak berkebangsaan Inggris berusia 11 tahun. Orang tua James adalah pengusaha ekspatriat di Shanghai, kota yang maju di Cina dan terkenal karena perdagangan internasionalnya saat itu. Suatu malam, James tanpa sengaja melihat ayahnya sedang membakar beberapa berkas. Terdengar pula siaran radio memberitakan invasi Jepang yang semakin meluas. James melihat kecemasan di wajah ayahnya. Esok harinya, James diajak oleh ayahnya menghadiri sebuah pesta yang diadakan oleh seorang tokoh ekspatriat. Sementara jalanan sudah penuh dengan pengungsi. Suasana pesta membuat James bosan. James keluar sambil membawa pesawat mainannya. James selalu asik bermain dengan pesawat mainannya tersebut dan mencoba menerbangkannya. Pesawat mainan terbang jauh, membawa James ke sebuah bangkai pesawat tempur yang ditembak jatuh. Rasa penasarannya membawa James masuk ke dalam kokpit bangkai pesawat tersebut. Dia membayangkan dirinya sebagai seorang pilot pesawat tempur. Ternyata, pesawat mainannya terbang semakin jauh. James segera mengejarnya. Tapi alangkah kagetnya James ketika menemukan ratusan tentara Jepang yang bersiaga. Pasukan Jepang tentu saja merasa aneh melihat kedatangan James. Beruntung, tidak terjadi sesuatu karena ayah James segera memanggilnya. Ayah James jelas sangat khawatir terjadi sesuatu pada James, sebab pasukan yang bersiaga sangatlah sensitif. Mengingat kondisi yang belum menentu, James beserta ayah dan ibunya tidak pulang ke rumah mereka malam itu, melainkan menginap di salah satu hotel mewah di Shanghai. James masih belum tertidur. Dia masih asik bermain dengan senter dan mainannya. James lalu beranjak ke jendela hotel dan melihat sinyal kode Morse yang diberikan salah satu armada laut Jepang. James dengan iseng membalas kode Morse dari pihak tentara Jepang menggunakan senternya. Akibatnya ternyata sangat fatal. Sebuah roket ditembakkan ke arah James dan mengenai hotel tersebut. Beruntung James tidak terluka. Mendengar suara ledakan, ayah James panik dan segera meminta James bersiap untuk segera pergi. Ketakutan dan kepanikan ternyata sudah meluas, membuat kota Shanghai sangat penuh dengan pengungsi dan terjadi kericuhan di mana-mana. Ayah James berusaha membawa mereka ke pelabuhan dengan harapan ada kapal yang menuju ke Inggris.
Sementara, kendaraan tempur pasukan Jepang terus merangsek memasuki kota dan menabrak apa saja yang menghalanginya, termasuk mobil keluarga James. Ayah James segera meminta mereka keluar dari mobil. Suasana jalan yang penuh dengan ketakutan akhirnya membuat mereka saling terpisah. James bersama dengan ibunya. Tapi itu pun tak lama sebab James kehilangan fokus saat melihat beberapa pesawat tempur melintas dan membuat mainan di tangannya terjatuh. Ibu James terbawa oleh arus massa ke arah berbeda. Dia berteriak histeris meminta James segera kembali ke rumah dan berjanji akan menyusulnya. Sejak saat ini, James harus bertahan seorang diri selama beberapa tahun ke depan melewati peperangan yang kejam. Menuruti permintaan ibunya, James kembali ke rumah. Tanda bahwa rumah sudah dikuasai Kekaisaran Jepang tampak tertempel di pilar rumah. Harapan James bahwa ayah dan ibunya sudah kembali ke rumah pun sirna karena rumah dalam keadaan kosong. James mendengar ada suara di lantai bawah dan ternyata itu adalah suara pengasuhnya yang sedang menjarah isi rumahnya. Ketika James menanyakan apa yang dilakukan pengasuhnya tersebut, malah sebuah tamparan yang didapatkan. James mulai belajar menghadapi kenyataan jika hidupnya sudah tidak lagi seperti dulu. Dalam kesendirian, James bertahan di rumahnya. Segala fasilitas telah dihentikan. Bahkan setetes air pun sangat susah untuk ia temukan. Rasa lapar yang semakin dirasakannya membawa James keluar dari rumahnya. Di jalanan, James menyaksikan pasukan Jepang yang sedang menjarah salah satu rumah tetangganya. Saat itu pula melintas truk lain yang membawa para tetangganya tersebut. James ingin ikut bersama mereka dan mengejar dengan sepedanya. Namun, usaha James sia-sia. Rasa lapar yang sudah tidak tertahankan membuat James mendapatkan ide menyerah pada pasukan Jepang. Bukan ditangkap, James malah menjadi bahan tertawaan. James terus berusaha menyerahkan dirinya, tetapi selalu saja gagal, karena pasukan Jepang tidak peduli pada seorang anak Inggris. Sebab kecerobohannya, James nyaris tertabrak sebuah truk. Pengendara truk yang marah tersebut kemudian membawa James bertemu dengan bosnya. James dibawa menghadap seseorang bernama Bessie. Bessie memeriksa tubuh dan gigi James, lalu memberinya makanan. James yang sangat merasakan lapar di perutnya memakan makanan itu dengan sangat lahap. Esok harinya ternyata James dibawa ke sebuah pasar gelap. Bessie punya tujuan menjual James untuk mendapatkan sejumlah uang. Tapi karena tubuh James dinilai terlalu kurus, maka tidak ada yang mau membeli James. Merasa James tidak lagi berguna untuknya, Bessie segera mengusir James. Namun, James menolak dan ingin ikut dengannya. Barulah ketika James menjanjikan menunjukkan rumah-rumah yang penuh berisi barang berharga, Bessie mau menerimanya. James kemudian menunjukkan jalan menuju rumah yang dijanjikan. Tak lain adalah rumahnya sendiri. Dengan penuh kegembiraan, James hendak masuk rumah, tapi tak disangka yang muncul adalah seorang perwira Jepang yang menggunakan pakaian seperti gaun. Perwira tersebut segera memanggil pasukannya. Melihat banyak tentara Jepang yang muncul, Bessie dan Frank panik dan hendak melarikan diri. Tapi usaha mereka gagal. Bessie dan Frank menjadi bulan-bulanan tentara Jepang. Hari berganti. James terbangun dan mendapati dirinya di sebuah tempat penampungan khusus ekspatriat.
Teriakan-teriakan lapar meminta makan terdengar ditambah suara mangkuk kaleng yang dipukulkan ke lantai. James bangkit dan ikut mengantre makanan yang diberikan, meski hanyalah sebuah kentang rebus. Tetapi makanan ini didapat oleh James terjatuh dan diambil oleh seorang anak. James memintanya kembali, tapi anak tersebut segera berlari membawa makanan James. James lalu kembali mencoba meminta makanan lagi. Tapi karena dianggap sudah mendapatkan jatah, wanita yang mengurus pembagian makanan menyiram James dengan air yang agak panas. Di sini, James kembali bertemu dengan Bessie. Sebagai rasa permintaan maaf karena telah membuat Bessie jadi bulan-bulanan tentara Jepang, James membawakan air minum untuk Bessie. Bessie mengingatkan jika air yang ada di situ mungkin sudah tercemar. Bessie lalu meminta James mengambil makanan pengungsi lain yang dianggap sudah mati. James melakukan apa yang diperintahkan oleh Bessie. Namun James tidak bisa menerima ketika Bessie mengambil sepatu yang masih dipakai oleh pengungsi yang sudah mati. James tidak sampai hati merebut barang milik orang lain, meskipun orang tersebut sudah mati. Pasukan Jepang kemudian mulai memindahkan pengungsi ke lokasi lain, melalui seleksi yang sangat ketat. Hanya pengungsi yang sehat yang akan dibawa. Bessie berusaha keras agar dirinya terpilih dan dipindahkan, dan Bessie pun akhirnya terpilih untuk dibawa. James yang merasa ditinggalkan meminta Bessie untuk membawanya serta, tapi Bessie berlagak seolah tidak mengenal James. James tidak hilang akal. Dia melihat dua tentara Jepang yang sibuk dengan peta. James menyediakan dirinya sebagai penunjuk jalan karena merasa dia tahu lokasi yang dituju. Akhirnya, dengan terpaksa James ikut bersama truk tersebut. James sangat gembira sebab bisa pergi dari tempat yang sangat menakutkan tadi. Lokasi yang dituju adalah sebuah tempat di dekat sebuah pangkalan udara yang sedang dibangun. Dan ketika tiba di sana barulah mereka tahu jika harus bekerja secara paksa. Karena berada dekat pangkalan udara, James sangat gembira bisa melihat pesawat yang diidolakannya dari jarak dekat. Nyaris James diusir oleh penjaga di sana. Tapi James malah memberikan penghormatan pada beberapa pilot Jepang yang baru kembali dari sebuah misi. Salah seorang pilot malah memberikan jaketnya untuk James. Di pangkalan udara tersebut juga ada beberapa kadet muda yang disiapkan untuk sebuah misi darurat. James bertemu dengan salah satu dari mereka. Ketika kadet muda tersebut bermain dengan pesawat mainan seperti yang pernah dimiliki James dahulu. Ketika pesawat mainan itu terbang melintasi pagar kamp penampungan, James mengembalikannya kepada kadet muda yang sangat senang dan berterima kasih karenanya. Naluri bisnis ayah James ternyata menurun kepadanya. Di kamp penampungan, James melakukan bisnis dengan cara barter, seperti menukar kubis dan tomat hasil panen dengan beberapa batang rokok. Lalu menukarkan kubis tadi dengan jasa menyetrika dari salah seorang wanita penghuni camp. Tak hanya itu, James juga membantu perwira Jepang untuk membersihkan sepatunya. James yang memiliki akses mendekat ke perwira Jepang memanfaatkan dengan mengambil sabun mandi dan lainnya. Di sini, James juga dekat dengan seorang dokter yang berada di klinik darurat. Namanya Dr. Rollins. Pada suatu hari, James membantu Dr. Rollins menangani seorang pasien yang sekarat. James diminta membantu melakukan gerakan memompa jantung pasien tersebut. Pasien tersebut dianggap sudah mati oleh Dr. Rollins, tapi James terus melakukan gerakan karena menganggap dirinya sempat menyelamatkan pasien tersebut. James lalu melihat sebuah sepatu golf milik lelaki yang sedang sekarat. James meminta kepada Dr. Rollins jika lelaki itu meninggal dia boleh mendapatkan sepatu tersebut. Dr. Rollins menyebut James sebagai orang yang pragmatis. Sementara Bessie hidup layaknya seorang bos. Bessie memiliki anak buah yang siap melakukan apa saja untuknya. James menyetorkan sabun yang dicurinya pada Bessie dengan imbalan majalah yang sangat disukai oleh James.
Kondisi saat pembagian jatah makanan merupakan waktu yang sangat rawan. James membantu orang lain yang kesulitan untuk saling berebut makanan. Salah satunya yang sering dibantu adalah Nyonya Victor. Makanan di camp tersebut sangatlah buruk. Banyak sekali kutu dan kumbang yang terdapat di dalamnya. James selalu menghitung kutu yang ditemukan dan mencatatnya. Suatu malam, pangkalan udara mendapatkan serangan. Ledakan terjadi di mana-mana. Pihak Jepang yang marah melampiaskan dendamnya pada penghuni camp. Salah satunya adalah pada Dr. Rollins. Melihat hal itu, James berusaha melindungi Dr. Rollins dengan caranya sendiri. Bahkan James memohon kepada tentara Jepang untuk menghentikan kekerasan pada Dr. Rollins. Pihak tentara Jepang pun menghentikan aksi kekerasan mereka. Sebagai rasa terima kasihnya, Dr. Rollins menghadiahkan sepatu golf yang pernah diincar oleh James. James sangat gembira bisa mendapatkan sepatu golf tersebut. Bessie dan anak buahnya memiliki rencana untuk melakukan pelarian dari camp. Namun mereka tidak ada yang berani untuk memastikan jika tidak ada ranjau yang ditanam di sekitar camp. Bessie malah memanfaatkan James untuk memeriksanya. Tentu saja Bessie tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Dia menjebak James dengan meminta James memeriksa jebakan burung yang dipasangnya. James yang tidak tahu apapun segera melakukannya. Suasana tegang terjadi, karena jika benar ada ranjau yang ditanam di sekitar camp, maka ranjau tersebut bisa kapan saja meledak dan melukai James. Seorang penjaga ternyata memergoki sepatu golf yang dilepas oleh James dan memeriksanya. Ternyata Bessie dan anak buahnya malah menjadikan James sebagai bahan taruhan. Nyaris saja James tertangkap. Namun di luar dugaan, kadet muda yang pernah dibantu James ternyata membalas bantuan James dengan mengalihkan perhatian si penjaga. James pun selamat. Setelah peristiwa itu, James seolah naik pangkat. James pindah ke barak dan diberikan tempat khusus oleh Bessie. Sebuah kebanggaan bagi James karena bisa pindah ke barak lelaki dewasa. Don't let me down, kid. Okay, the river's pretty much or what? Hey, where'd you get it? I'll tell you when it's time. You We haven't had forget. 3 squares since. Namun itu tak bertahan lama, karena pihak Jepang yang mencium rencana pelarian Bessie dan anak buahnya segera menggeledah barak. Mereka menemukan sabun yang dicuri James, dan Bessie pun menerima akibatnya. Bessie menjadi bulan-bulanan kemarahan tentara Jepang. Hal tersebut membuat Bessie jadi agak marah pada James yang dianggap bertanggung jawab. You're in charge of my stuff. Beberapa waktu berlalu, Bessie keluar dari perawatan di klinik. Bessie kemudian meminta James pergi dari barak tersebut. James tak lagi punya tempat untuk tidur. Dia tidur di mana saja. Suatu pagi,
James melihat upacara bagi para pilot yang akan melakukan misi bunuh diri atau kamikaze. James memberikan hormat pada mereka, bahkan turut menyanyikan lagu penghormatan untuk mereka. Namun, baru beberapa saat pesawat tinggal landas, pesawat tersebut langsung meledak ditembak jatuh. Suasana jadi sangat kacau. Ternyata pihak sekutu kembali melancarkan serangan ke pangkalan udara tersebut. Melihat banyaknya pesawat tempur yang berseliweran, James malah bergembira karena bisa melihat salah satu pesawat sekutu yang sangat disukainya. Bahkan pesawat itu terbang rendah dan pilotnya melambaikan tangan pada James. Dr. Olin yang melihat hal itu sangat cemas. Dia berusaha menarik James untuk pergi. Namun James berkeras tetap berada di atap gedung tersebut. Dr. Rollins akhirnya menarik paksa James dan meminta James untuk tidak mati konyol. Di sini, James merasa putus asa. Karena jika dia selamat dari perang pun, dia merasa sudah lupa dengan wajah kedua orang tuanya. Sebuah kesedihan dan keputusasaan yang sangat mendalam. Pihak Jepang akhirnya memindahkan para pengungsi kembali menuju ke sebuah tempat bernama Nantau. James yang mendengar hal itu segera menemui Bessie. Namun ternyata Bessie sudah pergi bersama anak buahnya. James sangat kecewa. Dia kebingungan jika harus berpindah tempat lagi. Kadet muda yang berkawan dengan James bersiap melakukan misi kamikaze. Namun gagal karena pesawat yang tersisa mengalami kerusakan mesin. Kadet muda tersebut sangat kecewa karena tidak bisa menjalankan misi dan mati dengan terhormat. Perjalanan menuju Nantau sangatlah jauh. Banyak yang tidak bertahan dan mati di perjalanan. James pun akhirnya tiba di sebuah stadion besar yang dijadikan penampungan harta rampasan perang. Di sini, James menemukan sebuah barang yang dikenalinya. Tak lain adalah mobil milik ayahnya. Beberapa pengungsi ternyata memutuskan untuk pindah dari tempat tersebut. Namun beberapa yang tidak kuat memilih untuk tinggal. Salah satunya adalah Nyonya Victor. James akhirnya memilih menemani Nyonya Victor. Agar tidak dipaksa pergi oleh pihak Jepang, James meminta Nyonya Victor untuk berpura-pura mati. Pagi harinya, James mendapati tubuh Nyonya Victor sudah kaku. Saat itu pula ada cahaya yang sangat menyilaukan mata. James menganggap itu adalah jiwa Nyonya Victor yang terbang ke langit. Padahal, itu adalah ledakan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima serta Nagasaki. James memutuskan kembali ke kamp lama dekat pangkalan udara. Di perjalanan dia baru mengetahui jika Jepang sudah kalah. James yang kelaparan mendapati makanan yang dijatuhkan dari langit dengan parasut. Dia sangat gembira karena kembali bisa mengisi perutnya. James mengumpulkan semua makanan yang ditemukannya.
Ternyata kadet muda yang gagal menjalani misi masih berada di pangkalan udara tersebut. Ia sangat gembira bisa bertemu lagi dengan James. Namun, tak disangka Bessie kembali muncul bersama anak buahnya. Mereka juga mengumpulkan semua makanan yang ditemui. Kadet muda kemudian memberikan mangga pada James. Dia ingin melakukan permainan dengan pedang katananya. Salah satu anak buah Bessie ternyata langsung menembak kadet muda tersebut. James sangat marah dan membabi buta pada anak buah Bessie. Bessie melerainya, bahkan menganggap apa yang baru saja terjadi hanyalah sebuah hal yang biasa. James sangat terpukul. Dia berusaha menyelamatkan kadet muda yang pernah menolongnya saat nyaris terpergok oleh penjaga ketika diminta Bessie memeriksa jebakan burung yang ternyata adalah radang ranjau. James kuat tenaga terus berusaha menyelamatkan kadet muda tersebut. Tapi sekeras apapun James berusaha, kadet muda itu tidak bisa diselamatkan. Dia tewas. Bessie kembali berusaha menenangkan James dan menjanjikan akan mengajak James kemanapun dia pergi. Tapi James menolaknya. James sangat kecewa pada Bessie karena telah menyebabkan kadet muda kawannya itu mati. James sendirian berada di bekas pangkalan udara tersebut. Dia menganggap tempat itu sebagai rumahnya karena tidak tahu lagi harus kemana. Dia bermain sesuka hati dengan sepedanya hingga akhirnya ditemukan oleh pasukan Amerika Serikat. Jiwa James yang sudah sangat kacau menganggap jika dia menyerah maka akan diperlakukan dengan baik. James melakukan hal itu pada tentara Amerika Serikat. James menyerah. Setelah perang selesai, banyak sekali orang tua mencari anaknya yang terpisah. Di sebuah tempat, anak-anak dipertemukan dengan orang tuanya. James adalah salah satu di antara mereka. Ayah dan ibu James juga mencari James. Karena sudah beberapa tahun terpisah, ayah James sampai tidak mengenalinya. Barulah kemudian ibu James melihatnya dan merasa mengenali James. James tertegun. Dia sudah lupa wajah ibunya seperti yang dikatakannya pada Dr. Rollin. Tapi James masih ingat warna rambutnya. James perlahan memegang rambut ibunya. Barulah kemudian James yakin jika perempuan di hadapannya adalah ibunya. Film pun selesai. Terima kasih sudah turut menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe kanal Layar Tancap. Sampai jumpa di film berikutnya.